Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nasrilla dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 2B. Di sini saya akan menjelaskan bab Makiyah dan Madaniyah. Dengan subbab yang pertama definisi, yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga manfaat. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari Makiyah dan Madaniyah itu ada tiga, yaitu teori geografis, teori historis, dan teori subjektif. Teori geografis yaitu berdasarkan teori ini Makiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan di Makkah dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan di Madinah. Teori geografis yaitu teori yang bertoleransi pada tempat turunnya Al-Quran atau ayat. Teori ini diambil dari pendapat Abu Amr dan Utsman bin Said ad-Darimi. Teori historis. Menurut teori ini, Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya ayat di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di Makkah dan sekitarnya. Teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Teori isi atau konten analisis. Menurut teori ini, pengertian Makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Kelebihan teori ini adalah jelas dan mudah dipahami, sedangkan kelemahannya teorinya tidak praktis sebab orang harus mempelajari ini kandungan terlebih dahulu baru mengetahui kriteria. Macam-macam Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu surat-surat Makiyah murni, yang kedua surat-surat Madaniyah murni, dan yang ketiga surat-surat Makiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah. Yang keempat surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makiyah. Ciri-ciri surat Makiyah. Yang pertama yaitu suratnya pendek. Yang kedua, surat atau ayatnya berisikan seruan. Yang ketiga, berisi tentang perlawanan kaum musyrik. Dan yang keempat, surat-suratnya yang awal banyak diawali dengan wahai manusia, ya ayuhan nas. Ciri-ciri Madaniyah. Yang pertama, ayat dan suratnya panjang. Yang kedua, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran yang baik. Dan yang ketiga, diawali dengan ayyuhal qayyum. Yang keempat, kebanyakan membahas tentang hukum-hukum agama. Dan selanjutnya adalah manfaat dari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dijadikan alat bantu menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, dengan ilmu ini seorang tahu sejarah persyariatan hukum dan terbentuknya hukum. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran dan kesucian dan keaslian Al-Quran. Yang keempat, ilmu ini juga mendorong kita untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran. Dari yang saya jelaskan, saya menyimpulkan pengetahuan tentang ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah merupakan bagian yang terpenting dalam ulum Quran. Para ulama mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, berdasarkan kitab ayat tersebut, dan berdasarkan waktu turunnya ayat tersebut. Setiap surat Makiyah Madaniyah mempunyai beberapa ciri khas dan tema serta gaya bahasa yang berbeda-beda.
Cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penulisan maupun bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.